Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ketua DKM Masjid Wisma Bakri beserta seluruh pengurus yang saya muliakan dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, seamalan dan seakidah yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang saya hormati kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah qiyamul lail yang berbahagia dan yang saya muliakan. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat, karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita sampai dengan saat ini. Semoga saja sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan dan insya Allah yang sedang berlangsung dan sedang kita laksanakan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai nilai ibadah di sisinya dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan tak lupa juga salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari nabi yang agung, seorang nabi yang agung, seorang tauladan, seorang panutan yang insya Allah yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya sampai di saat hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya muliakan, pada malam hari ini sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kegiatan kita, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang yaitu Lailatul Qadar atau apa yang dikenal dengan malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adalah suatu rahmat dan nikmat yang Allah berikan terkhusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah berikan Lailatul Qadar itu kepada umat ini? Karena umat ini merupakan khairul ummah, sebaik-baik umat. Namun walaupun kita ini merupakan sebaik-baik umat, tapi umur umat Muhammad ini adalah umur yang paling singkat. Karena kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu,
umat-umat Nabi terdahulu, kita ini nggak ada 1/10-nya, Pak. Sebagai contoh misalnya umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu kalau Nabi Nuhnya 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50, maka umatnya pun rata-rata segitu itu. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ini itu rata-rata kalau menurut Nabi antara 60 dan 70 tahun. Dan sekalipun ada yang lebih daripada itu, sekalipun diberikan Allah umur yang lebih daripada 70 tahun itu, kalaupun dia mengerjakan ibadah, ada potensi ibadahnya itu tidak sempurna. Contohnya dingin sudah enggak kuat lagi, panas sudah enggak tahan lagi, ke masjid sudah enggak betah lagi, baca Al-Quran enggak kelihatan lagi, dengar orang baca Al-Quran enggak mendengar lagi. Jadi itu oleh karena umat Muhammad itu kalau di atas 80 tahun. Bahkan kadang-kadang jangankan mau mengerjakan ibadah, pipisnya saja sudah enggak sadar lagi. Nah, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang kepada umat Muhammad ini. Bagaimana dengan umur yang singkat ini bisa mengejar amalan-amalan umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini suatu malam yang apabila kita mengerjakan ibadah pada malam itu, maka amalannya itu dinilai lebih daripada 83 tahun. Jadi ayat itu Pak bukan 83 tahun. Jadi khairum min alfi syahrin. Artinya itu lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih dari 1000 bulan berarti minimalnya itu 1000 Pak. Bisa lebih daripada itu. Jadi bukan 83 tahun, tapi lebih daripada 83 tahun atau 1000 bulan. Nah, tiap tahun itu Allah berikan karunia, Allah berikan kesempatan untuk umat Muhammad itu melakukan ibadah. Tapi yang jelas dan pasti, bahwa namanya Lailatul Qadar itu pasti menjumpai kita. Tapi apakah dia menjumpai kita sedang tidur? Itu nggak jelas, Pak. Yang namanya malam itu selagi kita masih hidup itu, Pak, pasti menjumpai kita itu. Pasti ketemu dengan kita itu malam itu. Tapi apakah malam itu datang, kita sedang tidur? Apakah malam Lailatul Qadar itu datang, kita sedang main HP, main game online? Apakah malam Lailatul Qadar itu berjumpa dengan kita masih di dalam perjalanan pulang kampung misalnya? Apakah kita kebetulan malam Lailatul Qadar itu sedang asik main gafle atau domino, asik main catur, asik bercengkerama, asik bersandiwara dan lain sebagainya? Namun yang jelas dan pasti bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti datang dan menjumpai umat Muhammad. Tinggal bagaimana persiapan kita untuk apabila itu datang kita sedang apa. Nah, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu begitu malam Lailatul Qadar itu datang kita sedang mengerjakan ibadah. Itu yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Sebab apa? Kalau kita mengerjakan ibadah pada malam hari itu, maka nilai ibadah itu akan dihitung oleh Allah sama dengan kita mengerjakan ibadah lebih daripada 83 tahun. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu datang, malam kemuliaan itu? Kita bicarakan dulu tentang yang namanya malam, Pak. Malam itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan laila atau lail, ya. Itu bahkan ada surah khusus di dalam Al-Qur'an itu yang Allah bersumpah dengan waktu malam, yaitu surah ke-92 yang disebut dengan surah Al-Lail. Di dalam surah itu Allah menceritakan bahwa Allah bersumpah bahwa sesungguhnya
pekerjaan ataupun kegiatan usaha manusia itu berbeda-beda. Tapi yang paling menarik di dalam surah itu Allah menceritakan tentang bagaimana perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang pemurah dengan orang yang pelit dan orang yang sombong. Itu Allah bedakan di situ. Nah, kapan waktu lail itu? Waktu malam itu membentang antara waktu sholat isya sampai waktu terbit fajar. Itu yang namanya malam. Nah, kalau maghrib itu sebenarnya Pak bukan disebut malam. Dia baru disebut dengan muqaddimul lail. Disebut dengan permulaan malam. Itu waktu maghrib. Maka jangan salah, ada sebagian orang berpendapat dia berbuka puasa itu masuknya waktu isya. Karena di dalam Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa kamu itu sampai malam. Jadi ada Pak di antaranya orang itu yang berbukanya memang menunggu waktu isya dia. Tidak menunggu waktu maghrib. Karena waktu maghrib itu menurut dia bukan malam. Karena sesuai dengan pengertiannya, memang maghrib itu dua artinya. Yang pertama disebut dengan tenggelam, yang kedua disebut dengan barat. Maka dalam Al-Quran itu ada masyriki wal maghrib, antara timur dan barat. Nah, untuk waktu isya itu, yaitu setelah azan berkumandang waktu isya sampai dengan waktu fajar. Cuman ingat, perlu kita pahami Bapak-bapak sekalian, bahwanya sebelum waktu fajar itu menyingsing, atau yang kita kenal sebelum dengan waktu imsak, itu ada waktu di mana momen Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang apabila kita lakukan sebuah amal, dosa kita diampuni. Yang disebut dengan waktu sahur. Jadi waktu sahur itu Pak, lebih kurang antara 30 ataupun 15 menit sebelum azan berkumandang. Itu namanya itu waktu sahur. Jadi waktu itu adalah waktu yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini untuk beristighfar. Ya. Jadi kalau sudah berjumpa dengan waktu sahur 30 menit sebelum azan berkumandang, nggak perlu lagi baca Al-Quran, Pak. Nggak perlu lagi sholawat. Nggak perlu lagi banyak zikir-zikir yang lain. Banyakkan saja istighfar. Karena di dalam Al-Quran itu, di surah Az-Zariyat, mulai dari ayat 15, itu bisa kita baca. Kanu qalilam minal laili yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu adalah yaitu orang yang sedikit tidur di waktu malam dan mereka beristighfar di waktu sahur. Bahkan di dalam surah Al-Imran itu ayat yang ke-18 Allah sebutkan begini. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirin bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin berinfak, dan orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Itu ada dua ayat di dalam Al-Quran itu yang Allah perintahkan bahwa gunakan kesempatan waktu sahur itu untuk beristighfar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, waktu isya itu sampai dengan waktu terbitnya fajar itu, itulah yang disebut dengan malam. Nah, kenapa kita kenal dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu, qiyam itu artinya berdiri, lail itu artinya malam. Artinya kita banyak beribadah di waktu malam. Untuk apa? Jangan semata-mata kita menunggu Lailatul Qadar, Pak. Karena walaupun kita tunggu, kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan mendapatkan itu.
Tapi gunakan saja waktu yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah. Biar Allah yang ngatur apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling penting. Sebab apa? Yang namanya kemuliaan itu Pak nggak gampang. Kemuliaan itu kan milik Allah. Kenapa dia disebut dengan Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Kita lihat kronologinya seperti ini. Yang pertama, Allah itu maha mulia, yang disebut dengan Zul Jalali wal Ikram kalau di dalam Asmaul Husna, ya. Allah yang maha mulia ini mempunyai kitab yang mulia yang namanya Al-Qur'an. Allah yang mulia mempunyai kitab yang mulia namanya Al-Qur'an. Disampaikan oleh malaikat yang mulia namanya Jibril. Jibril itu kan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan Ar-Ruh dia, pemimpinnya para malaikat. Nah, dibawa oleh malaikat yang mulia, yang disebut juga dengan ibadum mukramun, hamba yang dimuliakan, menyampaikan Al-Qur'an yang mulia kepada manusia yang sangat mulia. Jadi dari Allah yang maha mulia, dibawa oleh utusan yang mulia, namanya Jibril, diberikan Al-Quran itu kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kan manusia yang paling mulia, Pak. Akhlaknya yang paling agung. Yang memujinya bukan manusia, yang memujinya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bayangkan, Allah yang puji, bukan manusia, Pak. Kalau pujian manusia itu kecil, Pak. Nggak ada apa-apanya pujian manusia itu. Tapi kalau sudah Allah yang memuji, berarti kemuliaan kita itu sudah multi kompleks namanya. Sudah lengkap itu, Pak. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tutur katanya bagus, ibadah dan akidahnya bagus. Itu yang namanya orang mulia. Nah, oleh karena diterima oleh makhluk yang paling mulia yang bernama Nabi Muhammad SAW dari Allah yang mulia, kitab yang mulia ini, maka apapun yang berinteraksi dengan Quran ini, maka dia akan ikut mulia, Pak. Ketemu dia dengan bulan, bulannya jadi mulia. Itu Pak. Kan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Bulannya pun ikut mulia tuh. Ketemu dia dengan malam, malam jadi mulia. Disebut dengan malam Lailatul Qadar itu, malam turunnya Al-Quran itu malam yang mulia. Bahkan berjumpa dengan hari dia, bahkan 17 Ramadan itu Pak, itu adalah tanggalnya itu pas pada perang Badar itu. Perang Badar itu adanya bertemunya Yaumal Taqal Jam'an namanya. Bertemunya dua pasukan. Nah, menurut sejarah, bertemunya dua pasukan ini persis pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Artinya apa? Al-Quran itu diturunkan pada hari Jumat, malamnya malam yang mulia, jadi semua yang terkait dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Begitupun sampai dengan kita, Pak. Siapa yang hafal Al-Quran, dia mulia. Siapa yang banyak membahas dan memahami ilmu Al-Quran, dia akan mulia. Makanya para ulama, para ustadz, para asatiz itu dimuliakan orang karena isi otaknya itu Al-Quran, Pak. Saya bercerita sedikit lah. Dulu itu kan umur-umur 10 tahun, 10 tahun, 11 tahun, saya itu kan agak malas ngaji, Pak. Malas ngajinya kenapa? Karena saya itu manja, karena bapak saya itu kan guru ngaji. Jadi nek kakeknya Jimli ini guru ngaji itu. Jadi muridnya banyak itu ratusan. Jadi saya ini merasa karena anak guru, anak ustadz ya tadi, agak manja, jarang mau ngaji. Bahkan saya itu mempengaruhi orang jangan sampai dia ngaji agar bisa bermain dengan saya. Itu dulu, Pak. Jadi suatu malam dilaporkan orang sama ibu saya.
Nek katanya, Ansori itu nggak ngaji malam Nek, udah berapa malam ini nggak ngaji dia bilang. Maka suatu malam saya dipanggil oleh ibu saya, ditariknya perut saya, dimarahin. Apa dia bilang begini, ini yang nggak pernah saya lupakan. Nak, kamu itu kalau pandai baca Al-Quran, bukan ibu yang untung, tapi kamu sendiri yang untung. Kamu harus percaya dan yakin. Kalau kamu bisa membaca Al-Quran, kamu makannya paling duluan, duduknya kamu paling depan. Ini nasihatnya. Ini nggak pernah saya lupakan itu. Sampai sekarang. Usia ibu saya sudah 84 tahun. Masih hidup alhamdulillah. Jadi teringat Pak. Apa nasihatnya? Simple memang. Kalau kamu pandai baca Al-Quran katanya, kamu duduknya paling depan, makannya paling duluan. Saya waktu itu nggak ngeh apa bilang ibu nih kayak gini nih. Tapi setelah saya sadari saat ini dan realita yang terjadi, yang saya alami, benar Pak. Saya kalau di majelis itu nggak pernah saya duduk di belakang. Dan kalau makan itu setelah saya yang paling dulu. Terbukti Pak. Itu sebenarnya bukan karena saya sekolah tinggi Pak. Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya banyak pengalaman. Tapi karena di dalam hati ataupun sudur ini ada Al-Qur'annya. Jadi apapun yang akan terkait dengan Al-Qur'an itu, maka dia akan ikut menjadi mulia. Jadi itulah disebut dengan malam kemuliaan. Nah, kemudian ada yang menafsirkan bahwa malam kemuliaan itu tidak cuma yang saya sebutkan tadi, bahwa dari Allah sampai ke Nabi Muhammad SAW menjadi mulia, tapi di malam itu diselesaikan dan diatur semua urusan-urusan yang mulia. Ini dijelaskan Allah di dalam surah ke-44 Ad-Dukhan, itu mulai daripada ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina innahu huwas samiul alim." Ya. Jadi Allah jelaskan begini. Sesungguhnya pada malam itu adalah merupakan malam yang sangat diberkahi. Dan Allah memberikan pengaturan-pengaturan pada malam hari itu dengan sebaik-baik hikmah. Jadi Allah atur semua urusan untuk kita ini dalam kurun waktu 1 tahun yang akan datang. Jadi Allah atur itu. Bahkan di dalam surah Al-Qadar itu sendiri, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril, dengan izin Rabb-nya untuk mengatur berbagai urusan. Jadi urusan-urusan yang mulia, urusan yang baik untuk umat Muhammad dan hamba Allah ini ditentukan pada malam itu. Makanya arti daripada qadar itu tidak cuma kemuliaan, tapi disebut dengan malam ketentuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Qadar itu bisa diartikan malam yang sempit. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam hari itu turun bergelombang malaikat sesuai dengan fungsi dan tupoksinya masing-masing untuk mengatur berbagai urusan. Jadi saking banyaknya malaikat itu, maka dia berdesak-desakan dan sempit ruang antara kolong langit dan bumi ini. Jadi sempit. Maka dia identik dengan tenang kalau udah sempit itu Pak. Begini saya contohkan, analogikan. Kalau ada kelereng kita masukkan di dalam kaleng susu, kalau 1, 2 kita goncang dia akan berbunyi Pak. Ribut dia, risih dia. Tapi kalau penuh kita goncang nggak bunyi dia Pak.
Itu. Jadi saking banyaknya malam itu, malaikat yang diturunkan Allah ke permukaan bumi ini, maka dia menjadi tenang karena desak-desakan malaikat itu. Karena yang namanya malaikat itu, makin mulia dia, makin istimewa, itu makin banyak sayapnya. Itu bisa Bapak buka di surah Fatir, surah ke-35 ayat 1. Alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi dan menjadikan para malaikat itu sebagai utusan. Dia mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah bisa saja menambah ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Jadi sayap malaikat itu Pak, makin terhormat dia makin banyak. Bahkan konon katanya malaikat Jibril itu sayapnya ratusan. Bisa kita lihat juga di dunia ini. Sebagai analoginya. Orang itu makin terhormat kalau misalnya aparat, baik TNI maupun Polri, itu biasanya yang paling banyak bintangnya, Pak. Mungkin itu yang dicontohnya tuh. Misalnya kalau bintang 1, Brigadir Jenderal, kan gitu. Kalau bintang 2, Inspektur Jenderal, kayak Sambo itu, Irjen tuh. Nah kalau bintang 3, apa namanya? Komisaris Jenderal, kalau polisi itu. Kalau bintangnya 4, itu baru jenderal. Makin banyak bintangnya, makin tinggi jabatannya, makin terhormat dia. Begitupun dengan TNI. Kalau dia bintang 1, Brigadir Jenderal, sama dengan polisi. Kalau dia bintang 2, Mayor Jenderal dia. Kalau bintang 3, Letnan Jenderal. Kalau bintang 4, jenderal pangkatnya. Makin tinggi, banyak bintangnya, maka dia makin terhormat. Itu kalau TNI, Polri. Kalau orang miskin melihat makin terhormat orang itu, dianggapnya terhormat orang yang mobilnya paling banyak. Mobil paling banyak itu dianggapnya orang, kalau orang miskin berpandangan itu yang paling banyak, Pak. Dan rumahnya paling banyak. Itu terhormat. Tapi kalau orang yang sedang kasmaran, itu menganggap orang yang terhormat itu yang bininya paling banyak. Tapi kalau ibu-ibu menganggap dan paling benci orang yang istrinya paling banyak. Jadi artinya tergantung dengan sudut pandang, Mbak. Jadi kehormatan itu bukan ditentukan dengan banyaknya bintang, bukan ditentukan dengan banyaknya mobil, bukan ditentukan dengan banyaknya harta, bukan ditentukan dengan banyaknya ilmu, bukan ditentukan dengan banyaknya apa yang kita miliki. Tapi orang yang terhormat dan orang yang paling mulia itu menurut Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dan paling terhormat itu adalah orang yang paling baik takwanya. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat, yang ketiga ini, jadi kita hendaklah menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang namanya kemuliaan yang ketiga, yang disebut dengan sempit ini, maka malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah mengatur berbagai urusan. Kalau kita berdoa, doa kita akan dikabulkan. Kalau kita memohon ampunan, maka dosa kita akan diampunkan. Kalau kita beribadah pada malam itu, ibadah kita pun akan diberikan nilai sama dengan 83 tahun. Jadi inilah yang sedang kita tunggu-tunggu ini sebenarnya. Kenapa kita menunggu yang disebut dengan Qiyamul Lail ini?
mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kalau Allah yang memuliakan, tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Maka kalau Allah yang memuliakan, bagaimanapun orang ingin menjatuhkan, kita tetap mulia, Pak. Tapi kalau Allah yang menghinakan, sekolong bumi ini orang memuliakan, kita akan tetap terhina. Jadi carilah kemuliaan itu dari pandangan Allah, bukan dari pandangan manusia. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Allah memberikan tuntunan. Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 hal yang bisa kita kerjakan di dalam akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama, banyak membaca kitab Allah. Ya. Allazina yatluna kitaballah. Orang yang rajin membaca kitab Allah. Orang yang membaca kitab Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang rajin mendirikan sholat, Pak. Jadi kalau kita ingin mulia, Pak, rajin sholat. Nggak ada cara lain. Nggak perlu banyak mengemis, nggak perlu banyak cari muka, nggak perlu bekerja saja dengan tupoksinya, kemudian banyakkan sholat. Maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Yakinkan saja itu. Jadi kalau Bapak ada ingin, cita-cita, ada kemauan yang tinggi, itu dibolehkan. Bagaimana cara menggapainya? Tingkatkan sholat. Sebab semua perintah di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan keinginan, berkenaan dengan pertolongan, berkenaan dengan kemuliaan, maka selalu Allah iringi setelah iman itu sholat, Pak. Contohnya di awal Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu yang bertakwa? Pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman dia kepada Allah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Maka selalu Allah hadirkan kalau Allah ingin menyebutkan kita ingin menjadi orang yang soleh, menyebutkan ingin menjadi orang yang benar, menyebutkan ingin menjadi orang yang baik, selalu Allah iringi dengan perintah sholat. Begitupun dengan minta pertolongan. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Selalu Allah perintahkan mengerjakan sholat. Jadi kalau Bapak ingin tenang, ingin dapatkan karir yang baik, ingin dimuliakan manusia, ingin dimuliakan Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tingkatkan sholatnya. Nggak ada pilihan lain, Pak. Cuman sayang, Pak, sholat ini sering kali kita anggap sepele. Nah, makanya di akhir Ramadan ini, kita disuruh qiyamul lail itu melatih supaya kita rajin sholat. Maaf, Pak. Kalau kita rajin sholat 5 waktu yang 17 rakaat sehari semalam itu bukan ukuran, Pak. Itu baru standar. Sebab yang namanya ibadah itu, ibadah apa saja namanya, lebih banyak sunnahnya ketimbang wajibnya.
Puasa, saya tanya dengan Bapak, mana lebih banyak puasa wajib dengan puasa sunnah? Banyak puasa sunnah. Sholat, mana lebih banyak puasa sholat wajib dengan sholat sunnah? Sholat sunnah. Infak ataupun sodako yang kita kenal dengan zakat sekalipun, mana lebih banyak wajib, mana lebih banyak sunnah? Banyak sunnah, Pak. Jadi ukurannya itu sunnahnya, bukan wajibnya. Kalau wajib itu standar itu. Sebab kalau kurang daripada wajib, dia tidak bernilai. Makanya semua perintah wajib itu selalu Allah iringi dengan perintah sunnah. Boleh cek itu ibadah kita ini. Semua perintah wajib selalu Allah iringi dengan perintah sunnah. Ada solat wajib, ada solat sunnah. Ada zikir wajib. Zikir wajib itu la ilaha illallah itu, Pak. Itu zikir wajib namanya. Itu tiket untuk masuk Islam. Itu wajib itu. Itu zikir itu, Pak. Abdulul zikri. Zikir yang paling abdul bahkan. Apa iringannya? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Itu iringannya daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat. Setelah sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib. Wah, luar biasa banyak sholat sunnah itu, Pak. Diawali dengan yang namanya sholat duha paginya. Mulai dari sholat suruknya. Sholat suruh, isroknya. Sholat duhanya. Kemudian sholat ya qobliyah ba'diyahnya. Kemudian malamnya apalagi? Tawabinnya. Ya, sholat setelah antara maghrib dengan sholat isya. Itu sholat sunnah awabin namanya. Mohon ampunan. Malamnya ada sholat hajatnya. Ada sholat tahajudnya. Ada sunnah taubatnya. Ada witirnya. Masuk ke dalam pagi-pagi subuh-subuh ini sholat sunnah fajarnya. Lebih banyak sholat subuh. Begitupun dengan zakat. Zakat itu dikit, Pak, yang wajib. Zakat mal dengan zakat fitrah. Namun yang sunnahnya, yang disebut dengan infak sodakoh itu luar biasa banyaknya. Begitupun dengan mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Allah iringi lagi dengan yang sunnah. Apa namanya? Umroh. Selalu Allah iringi, Pak. Setiap ada perintah wajib, Allah iringi dengan perintah sunnah. Bahkan lebih banyak yang umrohnya kalau Rasulullah itu. Rasulullah itu lebih banyak mengerjakan umroh, Pak, ketimbang hajinya. Kita pun, itu biasanya kalau orang banyak uang, lebih banyak umrohnya ketimbang hajinya. Tuh. Jadi kalau mengerjakan yang wajib-wajib saja, Pak, itu standar. Kita belum termasuk kategori orang yang soleh kalau mengerjakan yang wajib itu. Jadi standar orang itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap amalan sunnah itu adalah keperluan bagi kehidupannya. Perlu, Pak. Jadi kalau menganggap yang namanya sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, wah itu masih kecil, Pak. Level iman kita masih kecil. Jadi orang yang bagus itu, yang namanya mengerjakan sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan merasa bahwa kita berdosa. Itu yang bagus, Pak. Merasa berdosa, padahal tidak berdosa. Karena kita sudah kecanduan, sudah terbiasa dengan melakukan sunnah itu. Kemarin juga saya bahas itu. Kalau kita sudah dibiasakan malam Ramadan ini, bulan Ramadan ini mengerjakan 44 waktu, 44 rakaat sampai 50 rakaat. Misalnya 17 rakaat yang wajib, qobliyah ba'diyahnya ditambah 12 rakaat, ditambah tahajudnya, ditambah witirnya, ada yang 23, ada yang 11. Itu dijumlahkan, itu lebih dari 40. Nah inilah, kebiasaan inilah yang kita bawa setelah keluar dari Ramadan. Artinya apa? Biasa yang banyak, maka yang sedikit itu menjadi gampang. Kan itu, Pak. Biasa kita sholat 40 rakaat sehari semalam. Mengejarkan yang 17 itu kecil, Pak. Ada apa-apanya. Setiap malam kita ke masjid. Setiap waktu kita ke masjid. Begitu keluar dari Ramadan nanti, kalau cuma 5 waktu, kecil, Pak. Kan gitu.
Biasanya kita mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Ini dilatih sebulan penuh. Kalau sebulan saja kita mampu tiap hari, apakah misalnya 2 kali sepekan? Kan kecil itu. Nah inilah yang dikehendaki Allah itu. Makanya disebut ini bulan latihan dan bulan pendidikan. Kita dididik untuk menjadi orang yang soleh, dididik untuk menjadi orang yang benar. Nah terakhir, bagaimana kiat kita untuk mendapatkan ini semua? Yang pertama, luruskan niat kita. Maaf enggak? Karena ibadah itu ukurannya niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi Allah itu akan melihat itu niat kita itu seperti apa. Jadi kalau niat kita itu qiyamul lail untuk mendapatkan kemuliaan, Allah insya Allah memberikan kemuliaan, maka kemuliaan itu yang akan kita dapatkan. Boleh enggak Pak Ustadz kalau kita beribadah itu mengharapkan surga? Boleh, siapa bilang enggak boleh? Allah yang nyuruh. Kita berharap surga itu Allah yang nyuruh. Allah itu membimbing ke surga, setan membimbing ke neraka, kan itu. Allah yang nyuruh membimbing kita ke surga. Boleh enggak Pak Ustadz kalau di malam Lailatul Qadar itu kita minta dunia? Boleh, siapa bilang enggak boleh? Tapi ingat Pak, kalau kita minta dunia itu akhirat belum tentu kita dapat. Tapi kalau kita minta akhirat, maka dunia itu pasti kita dapatkan. Itu bedanya. Jadi kalau kita minta kehormatan di akhirat, dunia itu pasti terhormat. Tapi kalau kita minta kehormatan dunia, akhirat belum tentu kita menjadi orang yang terhormat. Sebab apa? Kalau kecenderungannya mengerjakan dunia, biasanya identik dengan melupakan kehidupan akhirat. Tapi kalau terbiasa mengerjakan kehidupan dan keinginan untuk bahagia di akhirat, maka dunia itu otomatis dia akan kerjakan. Contoh, Bapak yang aktif sholat 5 waktu ini, Bapak kan nggak terhalang untuk kerja, Pak. Nggak ada kerja itu terhalang. Cobalah kita pikir-pikir. Dari waktu sholat yang 5 waktu itu saja, Pak, Allah itu sudah mengatur bagaimana kondisi dan kemampuan kita. Coba. Yang paling panjang waktunya itu antara apa, Pak? Antara sholat mana? Sholat Isya dengan subuh. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini lemah, kita butuh istirahat. Kemudian yang terpanjang kedua, antara subuh dengan zuhur. Karena Allah tahu kita ini butuh bekerja. Kita aja yang nggak sadar, Pak. Allah itu udah diaturnya semua itu. Tapi kadang-kadang yang masalahnya kita ini malam dibuat siang, siang dibuat malam. Allah itu udah tahu, Pak. Kenapa dari waktu subuh sampai waktu zuhur itu lama jedanya itu? Allah tahu kita disuruh berusaha. Dan usaha itu biasanya membutuhkan waktu. Setelah kita capek-capek dari waktu subuh sampai waktu zuhur, kemudian dijeda waktu, diberikan lagi, melapor lagi waktu asar. Ingat lagi kita dengan Allah. Disibukkan lagi antara waktu asar dengan waktu maghrib. Waktu maghrib melapor lagi, ngadu lagi kita dengan Allah. Kan gitu, Pak. Setelah ngadu di waktu maghrib, ada lagi aktivitas kita, apakah ibadah, apakah yang lain. Datang waktu Isya, ngadu lagi kita dengan Allah. Setelah ngadu pada waktu Isya, udah jeda, kita butuh istirahat. Manusia itu lemah. Manusia itu capek, dari siang tadi kerja terus, udah tidur. Yang jadi masalah, diberikan waktu oleh Allah untuk tidur, kita gunakan untuk kerja. Digunakan waktu kerja, kita buat untuk tidur, kebalik lagi kita. Ada Bapak waktu bekerja dibawa tidur? Hah? Ada? Ada. Ya kalau memang udah sip-sipnya nggak jadi masalah lah. Ya. Itu kan sudah ada aturannya, ada SOP-nya sendiri itu kan. Nggak jadi masalah. Tapi intinya kalau waktu luang, waktu istirahat, kadang-kadang maaf, kita malam-malam nggak tidur. Allah suruh tidur, suruh istirahat. Bahkan hebatnya Pak, kita ini praktiknya itu ada dengan orang, teorinya ada dengan kita.
Kalau di Jepang sekarang, Pak, itu sudah ada antara waktu setelah zuhur itu ada waktu diberikan kesempatan 15 sampai 30 menit untuk tidur. Disuruh istirahat. Kita kalau tidur jam 12 sampai setengah 1 bisa dipecat kita. Itu di Jepang dan Cina sudah berlaku tuh, Pak. Jadi setelah makan siang itu, makan waktu siang bukan makan siang. Itu disuruh tidur, Pak. Jadi karyawannya disuruh, pegawai-pegawainya suruh tidur dulu. Biar fit. Sebab apa? Manusia itu, mata itu juga punya hak, Pak. Jadi hak di anggota badan itu jangan pernah diperkosa, jangan pernah ditindas. Mata itu punya hak untuk tidur. Telinga punya hak untuk istirahat. Mulut punya hak untuk diam. Kaki punya hak untuk istirahat. Tangan punya hak. Semua anggota badan kita tuh punya haknya masing-masing. Jangan pernah dirampas. Waktunya tidur, tidur. Waktunya kerja, kerja. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi niat, laksanakan niat itu dengan baik dan tingkatkan ibadah sholat. Setelah tingkatkan ibadah sholat, ikuti aturan Allah. Jangan ikuti aturan nafsu. Jangan paksa Allah ikut kita, Pak. Kita yang harus terpaksa ikut aturan Allah. Itu hidup itu. Kalau kita paksakan untuk ikut aturan kita, Allah nggak mau. Tapi kalau kita paksakan kita untuk ikut aturan Allah, apapun keinginan kita akan Allah berikan. Itu bedanya. Kalau takut dengan Allah, dekati. Takut dengan manusia, jauhi. Takut dengan binatang, jauhi. Tapi kalau takut dengan Allah, dekati. Apalagi yang kedua, Allah itu dekat, tapi kitanya yang menjauh. Nah, itu bahayanya. Mereka udah saya bahas itu. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, katakan Muhammad, aku itu dekat dengan mereka itu. Allah itu dekat dengan kita, Pak. Tapi kitanya yang menjauh. Sini, Ansori. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayyalal falah. Allah ingin memberikan kemuliaan, memberikan kemenangan. Kita menjauh. Wajar. 20 tahun berumah tangga, nggak pernah lepas kredit. Halo? Tapi dari muka-mukanya sini nggak ada kredit kayaknya. Ya, Pak? Yang terlalu banyak kredit, Pak ya. Sumpek itu, susah. Saya dulu terus terang, ini pengalaman saya juga. Baru nikah sama emaknya Jimli. Kredit saya itu banyak. Motor kredit, magic jar kredit, dispenser kredit, sampai kalender kredit. Akhirnya pusing sendiri. Makanya akhir-akhir ini, setelah 10 tahun lebih ini, nggak pernah lagi, nggak ada. Saya mau utang-utang, nggak ada lagi. Tenang, memang ibadah, Pak. Ini Allahu Akbar, takut kalau orang bank datang nagih utang. Bagaimana tuh? Bapak-bapak ini kaya-kaya semua insya Allah. Amin. Paling tidak kaya hati, Pak. Ya. Bapak ini ganteng-ganteng semua. Kata istrinya. Bukan kata saya. Jadi itu, Pak. Jadi makna daripada Lailatul Qadar itu sebenarnya ingin mencari kemuliaan. Kalau Allah memberikan kemuliaan, yakinlah kita akan dimuliakan oleh manusia. Jangan pernah berharap kemuliaan di mata manusia, tapi berharaplah kemuliaan itu di mata Allah, karena Allah akan memberikan kemuliaan itu sekaligus di mata manusia. Ya mungkin ini, Pak. Kalau bapak-bapak ingin bertanya, ya silakan. Kalau memang masih ada waktunya, sebelum kita qiyamul lail pada malam hari ini. Kalau ada kebenarannya, itu murni datangnya dari Allah. Kalau itu kesalahan, itu murni kesalahan saya. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya.
Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, kemudian diampuni semua dosa-dosa kita, dan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan baik di dunia ini maupun kemuliaan di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.